Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب sarif qulubana ala ta'atik. Para akhwat sekalian dan juga ummahat, kepada jamaah dan juga kepada pemirsa yang sedang menyaksikan kajian kami via online pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Jalla wa Ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak sekali kepada kita. Di antara nikmat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan. Kemudian Allah masih memberikan rezeki kepada kita, sehingga kita bisa makan mungkin siang tadi. Dan juga Allah masih memberikan kepada kita tempat yang aman sentosa, sehingga bagi antuna, wahai para akhwat dan juga wahai para ummahat, ketika antuna menggunakan hijab secara sempurna, maka tidak ada seorang pun yang akan bisa mengganggu antuna. Maka ini adalah nikmat dari Allah Jalla wa Ala. Dan di antara nikmat itu semua, ada nikmat yang lebih besar daripada semua itu, adalah nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam, nikmat yang mana saat ini kita masih menjadi seorang muslim atau muslimah, dan mudah-mudahan kita diwafatkan di atas Islam, di atas tauhid dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya di dalam ketaatan kepada Allah. Dan semoga salam beriringan dengan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha untuk mengikuti jejak langkah beliau atau menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Para awat sekalian dan juga para ummahat rahimani rahimakumullah, serta kepada kaum muslimah rahimani rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh." Atau dalam riwayat yang lain menyebutkan, "Idza matal insan in qata'a amaluh illa min salas." Apabila anak Adam telah meninggal dunia, atau dalam hadis yang lain menyebutkan apabila manusia mereka telah wafat, maka semua amalan mereka akan terhapus. Maka saya dan juga Anda, kepada jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, dan juga kepada pemirsa, dan juga kepada siapapun yang mendengarkan rekaman kajian ini,
kita semuanya pasti akan menghadapi kematian, sesuatu yang sudah pasti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, kata Allah, semuanya akan mati. Dan ini sebagaimana Nabi sebutkan bahwasanya setiap anak Adam atau manusia apabila mereka telah wafat, yakni telah mati, semua amalannya terputus. Maka semua amal ibadah kita terputus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita, ada amalan yang kalau seandainya kita telah wafat, maka amalan tersebut tidak akan pernah mati, tidak akan pernah terputus. Maka Nabi menyebutkan ada 3 alamat atau ada 3 amalan yang apabila kita telah wafat, maka pahalanya akan terus mengalir. Apa 3 amalan tersebut? Maka salah satunya adalah Nabi menyebutkan waladun salihun yad'u ilaih. Subhanallah. Yakni adalah doa anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka bagi anda wahai para ananda, maka bagi anda wahai para anak, kalau seandainya saat ini orang tua anda telah dipanggil oleh Allah, doakan dia. Doakan, karena doa yang anda sampaikan kepada Allah, yang anda minta kepada Allah, maka doa anda akan sampai kepada ibunda anda tercinta atau kepada ayahanda anda tercinta, walau mereka telah wafat. Subhanallah. Maka bersyukur kita wahai para bunda dan juga wahai para akhwat rahimani rahimakumullah, kalau seandainya seseorang diberikan anak yang soleh dan soleha. Berbahagialah anda wahai para ibu, berbahagialah anda wahai para umi, kalau seandainya saat ini anak-anak anda Allah berikan kepada mereka agama, Allah berikan kepada mereka keimanan, Allah berikan mereka kesolehan, subhanallah. Maka ini adalah harta yang sesungguhnya. Maka ketahuilah subhanallah, menjadikan anak yang soleh dan soleha tentunya tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Maka di sana diperlukan bagi orang tua untuk berusaha semaksimal mungkin mendidik anak-anak mereka biar menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka seandainya wahai para bunda, kalau seandainya saat ini anda memiliki anak yang soleh dan soleha, berbahagialah anda. Berdoalah anda kepada Allah, mudah-mudahan anak anda tersebut mereka bisa istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka para ummahat dan juga para akhwat dan juga serta para ustazah, para pendidik, sejatinya mendidik anak menjadi soleh sebenarnya lebih mudah daripada apa? Menjadikan mereka tidak taat kepada Allah. Kenapa lebih mudah sebenarnya? Karena setiap anak itu mereka Allah Jalla wa'ala berikan fitrah keimanan di dalam hati mereka. Tinggal kita selaku orang tua bagaimana mengembangkan faktor keimanan tersebut kepada anak. Tinggal kita para pendidik bagaimana mengasah proses tentang fitrah keimanan tersebut bisa tumbuh sebagaimana mereka tumbuh menjelang dewasa. Maka pada kesempatan kali ini kita akan duduk sejenak, akan mempelajari tentang ilmu parenting, tentang pendidikan anak, yang sejatinya kajian ini adalah kami peruntukkan kepada mereka para bunda yang memiliki ananda tercinta, dan kajian ini kami peruntukkan kepada setiap ustazah atau seorang guru yang mereka sedang mendidik anak-anak peserta didiknya,
dan kajian ini kami peruntukkan kepada mereka saudari, baik yang sudah menikah ataukah yang belum menikah, agar mereka memiliki ilmu sebelum beramal. Bukankah Al-Imam Bukhari rahimahullah memberikan nasihat kepada kita, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu terlebih dahulu sebelum perkataan dan perbuatan? Maka kajian ini kami peruntukkan kepada mereka. Dan sejatinya kajian yang apa yang saya sampaikan ini sejatinya adalah nasihat bagi untuk diri saya pribadi. Ya, mudah-mudahan kita semuanya yang hadir maupun yang menyaksikan via online atau yang mendengarkan rekaman kajian ini, kita sama-sama bisa yang mengamalkan untaian-untaian nasihat yang disebutkan dari Al-Quran dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka teruntuk mereka para bunda, teruntuk mereka para pendidik, teruntuk kepada mereka kaum wanita muslimah, kami peruntukkan kajian ini untuk mereka dengan tema mendidik anak tanpa kasar. Mendidik anak tanpa kasar. Mendidik anak tanpa kasar. Wahai para bunda, wahai para umi, wahai para ibu, dan juga wahai para wanita muslimah, ketahuilah bahwasanya anak-anak itu merupakan perhiasan terindah di dalam kehidupan rumah tangga seorang muslim maupun muslimah. Alangkah bahagianya hidup ketika seseorang yang dia telah menikah lalu Allah berikan mereka anak. Itulah tujuan daripada utama daripada menikah. Yang mana permasalahan pernikahan nanti akan kita bahas pada hari Ahad insyaallah. Ya, kita akan daurah dari pagi sampai zuhur tentang seputar pernikahan. Maka anak adalah harta sesungguhnya. Maka mendidik anak itu perlu ilmu jamaah, perlu ilmu. Kenapa? Karena yang namanya mendidik itu adalah satu ibadah. Kenapa dikatakan ibadah? Karena Allah Jalla wa'ala memerintahkan bagi kita untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita daripada api neraka jahanam. Maka seyogyanya ketika dalam mendidik anak, kalau ibu-ibu dalam mendidik anak-anaknya senang atau sedih, Bu? Nah, ada ibu-ibu kan yang datang nih, yang sudah punya anak. Sakit. Ada yang bilang sakit. Ada yang senang dalam mendidik? Apa? Campur. Campur atau gimana? Gimana? Oh, kadang-kadang ya. Subhanallah. Ya, maka sejatinya dalam mendidik itu ada kenikmatan tersendiri. Subhanallah. Ya, maka dalam mendidik ada kenikmatan. Maka apabila seseorang pengajar misalkan dia sudah mendapatkan ruh kenikmatan dalam mengajar, atau seorang penuntut ilmu yang mereka sudah mendapatkan manisnya nikmatnya duduk di atas majelis ilmu, maka mereka akan rindu dengan adanya majelis ilmu. Kalau ada majelis ilmu maka mereka berusaha untuk datang dan mereka bisa menikmati duduk di majelis-majelis ilmu. Kenapa? Karena di dalam majelis ilmu ada kelezatan bagi hati. Demikian juga dalam mendidik. Kalaulah seandainya para orang tua mereka mengetahui tentang metode dalam pendidikan yang sebagaimana telah diajarkan oleh Islam dan mereka mengamalkannya penuh dengan keikhlasan dan kesungguhan, maka saya yakin mereka setiap mendidik akan mendapatkan kenikmatan di dalamnya. Subhanallah. Maka apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah? Beliau mengatakan, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, yakni apa? Sesungguhnya di dunia ini ada sebuah surga yang penuh dengan kenikmatan. Barang siapa yang tidak pernah memasuki surga dunia, maka dia tidak akan bisa memasuki surga akhirat. Paham tak maksudnya? Ditanya oleh beliau, wahai imam, apa surganya dunia?
Maka beliau mengatakan surganya dunia adalah keimanan kepada Allah dan ketaatan. Kenapa? Karena ketaatan terdapat kelezatan di dalamnya. Sebagaimana pelaku maksiat yang mereka bermaksiat kepada Allah, mereka mendapatkan sedikit daripada kenikmatan maksiat tersebut, akan tetapi tidak kekal. Dan setelah itu mereka diancam dengan neraka kalau seandainya mereka tidak bertobat kepada Allah. Maka demikian juga dengan seseorang yang melakukan ketaatan kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan kelezatan, kenikmatan dalam melakukan ketaatan, yang mana kelezatan tersebut, kenikmatan tersebut akan senantiasa ada pada hati mereka. Subhanallah. Maka ketika para bunda sudah merasakan nikmatnya mendidik anak, subhanallah, itulah ya iman, ia betul-betul iman betul-betul tertancap di dalam hati para bunda sekalian. Pertanyaannya, bagaimana kita menumbuhkan keimanan kita? Tentunya dengan sering-sering hadir di majelis ilmu. Naam. Mendidik anak tanpa kasar. Subhanallah jamaah. Kalau kita melihat ya banyak sekali kekerasan terjadi pada anak. Betul atau salah ini? Betul atau salah? Betul atau salah? Salah atau betul? Nantikan jawabannya sebentar. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai mana tadi? Lupa. Sampai mana tadi? Sampai mendidik anak dengan kasar, mendidik anak tanpa kasar. Kita lihat realita, banyak di antara orang tua mendidik anak mereka dengan kekerasan, dengan kasar. Betul atau salah ini? Nah, jawabannya adalah betul. Ya. Maka kita lihat realita. Banyak kasus yang terjadi, di antaranya adalah kasus yang dialami oleh Ananda Ari Hanggara. Ya, ibu kenal dengan nama Ari Hanggara? Tidak kenal ke siapa Ari Hanggara? Ari Hanggara adalah salah satu di antara anak muslim yang dia adalah anak yang malang, bocah kecil yang disiksa oleh ayahnya sampai wafat. Ya, ini terjadi pada tahun 1984 pada bulan Desember. Ya, tidak hanya sampai di situ. Ya, hal ini juga terjadi ya oleh anak yang bernama Iman Wanto. Siapa nama anaknya? Iman Wanto. Anak tersebut ya dilahirkan ya pada kisaran tahun 84. Maka pada tahun 87 usianya 3 tahun ya bertempat di Kabupaten Kampar atau Riau. Dia memiliki seorang ibu tiri yang bernama ibu tiri tersebut adalah Rosina. Yang mana seorang ibu apalagi usianya masih relatif muda, ya, ditambah lagi hamil muda, terus ditambah lagi mempunyai anak angkat, ya, maka si anak ini, Iman Wanto ini sering dipukul sama ibu angkatnya. Masalahnya sepele. Apa masalahnya? Ya, disebutkan masalahnya adalah bahwasanya Ananda Iman Wanto ini kebiasaannya apa?
kalau BAB itu kotorannya sering berceceran kemana-mana? Ya, nah anak ibu pernah tidak seperti ini? Ya mungkin dulu sulit mau beli pampers, atau pampers ada jual, cuman karena kondisi keuangan keluarga tersebut ya tidaklah sebanyak dengan ekonomi keuangan tetangga, maka mereka pun tidak bisa membeli pampers, dan akibatnya apa? Anak tersebut kalau BAB atau buang air kecil ya berceceran kemana-mana. Maka hal ini dilakukan oleh Iman Wanto. Yang namanya anak-anak. Maka akhirnya betapa geramnya sang ibu tersebut, betapa marahnya. Akhirnya Rosina ini memukul anaknya tersebut yang bernama Iwan Wanto sambil menangis sang anak tersebut. Akan tetapi sang ibu ini sudah hilang rasa ibanya, sudah hilang rasa kasih sayangnya, maka dia terus memukul sang anak tersebut berkali-kali pukulan dengan ujung daripada sapu ijuk. Ya, berkali-kali, dan akhirnya sang anak ini pun wafat. Ya, wafat disebabkan apa? Disiksa oleh ibunya, wal iyazubillah. Ya, dan masih banyak kasus-kasus yang lain. Dan kita lihat betapa banyak orang tua daripada kaum muslimin, mereka begitu mudah mendidik anak mereka dengan penuh kekasaran, wal iyazubillah, mendidik anak dengan kekerasan. Maka wahai para bunda, wahai para akhwat, dan juga wahai para pendidik, maka hendaknya kita mendidik anak diusahakan tanpa kasar. Mendidik anak tanpa kasar. Maka jamaah rahiman rahimakumullah, ada beberapa faktor kenapa ada orang tua yang mendidik anak mereka dengan penuh kekasaran. Ya, ada beberapa faktor. Maka yang pertama, ya, apa penyebabnya orang tua mendidik anak mereka dengan kasar? Ada sebabnya. Apa yang pertama? Para ulama menyebutkan yang pertama adalah karena kurangnya pemahaman orang tua terhadap karakter daripada anaknya tersebut. Ya. Apa sebabnya? Karena kurangnya pemahaman orang tua terhadap karakter anak. Ya, subhanallah ya jamaah. Terutama saya salah satunya adalah merupakan orang tua yang dulu kasar ya kepada santri saya ya dulunya. Ya, mungkin santri saya mendengarkan kajian saya sore hari ini. Ya. Maka dulu ya, ibu-ibu sekalian, ketika saya mengajar di sebuah pondok pesantren, saya bagian kesantrian. Apabila ada santri saya yang tidak sholat subuh, saya hukum. Bagaimana hukumannya? Jalan buaya, bayangkan. Tahu jalan buaya? Tiarap dari asrama menuju masjid, subhanallah. Ya, ketika saya sudah kenal konsep pendidikan fitrah, ternyata saya salah dalam mendidik mereka. Dan saya minta maaf kepada mereka. Masjid itu menjadi saksi. Saya minta maaf sambil terisak-isak saya menangis. Ya, saya mengatakan, Ustadz banyak salah kepada antum. Ya, Ustadz minta maaf. Ya, karena Ustadz mendidik antum dengan penuh kekerasan, hilang kelembutan. Maka mulai hari ini Ustadz minta maaf kepada antum semuanya kalau sekiranya anda pernah salah. Demikian juga mereka, subhanallah, dan kami berpelukan, subhanallah. Maka tidak ada yang paling nikmat kecuali pada malam hari tersebut, dengan isakan tangis, ya, lalu kita memeluk dan kita minta maaf dan saling ridho, subhanallah. Itulah nikmatnya. Maka bagi anda wahai para bunda, ketika anda pernah berbuat salah kepada anak-anak anda, minta maaflah. Yang mana minta maaf itu diiringi dengan isakan tangis yang ikhlas betul-betul karena Allah Jalla wa'ala, subhanallah. Maka tidak ada nikmat kecuali ketika seorang orang tua memeluk anaknya. Ketika orang tua mengetahui kesalahan kepada anaknya, selama ini dia mendidik anaknya penuh dengan kekasaran, penuh dengan emosi dan yang semisalnya, subhanallah. Ya. Dan anda wahai para orang tua, kalau seandainya kita sering mendidik anak kita dengan penuh dengan kasar, maka anak kita juga nantinya akan memiliki karakter atau watak yang keras sebagaimana orang tuanya mendidik mereka dengan kekerasan, dengan kasar.
Wal iyazubillah. Ya. Kemudian yang kedua, menyebabkan orang tua kasar kepada anak-anaknya, mendidik anak dengan kekerasan, dengan kasar. Sebab yang kedua adalah yakni apa? Tabiat atau karakter orang tua yang cenderung apa orang tuanya ini? Keras wataknya, temperamen wataknya keras. Ada watak orang tua yang seperti itu, waliyazubillah. Padahal ya mereka sudah faham tentang ilmu, akan tetapi inilah namanya sudah watak, sulit untuk dihilangkan kecuali mereka yang betul-betul ikhlas di dalam beribadah kepada Allah, ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas ya dalam meraihnya, waliyazubillah. Ya, maka bagi Anda wahai orang tua, bagi Anda wahai para ayah, bagi Anda wahai para bunda, kalau seandainya Anda masih memiliki watak yang keras kepala, ya, maka mulai saat ini berusaha berdoa kepada Allah dalam doanya, ya Allah, ya Rabb, sang pemilik Arash, yang maha mencipta, ya maka ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk melatih jiwaku biar memiliki akhlak yang baik, biar memiliki hati yang lembut, akhlak yang lembut, perilaku yang lembut, tidak kasar kepada anak-anak atau kepada suami atau sebaliknya kepada istri dan yang semisalnya. Subhanallah. Ya. Maka sebenarnya jamaah, watak yang keras, ya, temperamen yang keras sejatinya bisa dirubah. Siapa bilang tidak bisa dirubah? Kalaulah seandainya akhlak kita tidak bisa dirubah atau watak kita tidak bisa dirubah, maka Anda yakin ya bahwasanya apa? Rasulullah tidak akan membawa Al-Quran kepada umatnya. Bukankah Al-Quran itu adalah obat bagi setiap daripada penyakit? Maka kalau seandainya Anda masih membela diri Anda dengan watak keras yang Anda alami sejak kecil, atau sebab karena pengasuhan daripada orang tua Anda, maka sejatinya Anda belum betul-betul ikhlas di dalam belajar dan belum benar-benar ikhlas di dalam perubahan yang ada pada diri Anda. Dan juga Anda kurang melatih diri agar menjadi orang yang lembut, memiliki kepribadian yang lembut dan penuh kasih sayang kepada anak-anak. Subhanallah. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga, ya, orang yang memiliki atau orang yang mendidik anak mereka dengan penuh kekerasan, yang ketiga adalah jauhnya dia dengan ilmu. Jauhnya dia kepada ilmu, jahilnya mereka kepada ilmu. Dan jamaah rahiman rahimakumullah, maka sering kami sampaikan, di samping kita mempelajari tentang akidah, di samping kita mempelajari tentang masalah fikih, di samping kita mempelajari ilmu tajwid atau yang semisalnya, maka jangan kita lupakan, jangan kita tinggalkan mempelajari bagaimana mendidik anak yang benar dan baik. Karena sejatinya anak-anak kita lah mereka aset dalam kehidupan kita. Mereka lah yang seharusnya kita lebih semangat dalam mendidik mereka. Dan ini adalah nasihat juga untuk diri saya pribadi. Ya, jangan sampai seorang ayah atau seorang bunda tersibukkan kepada perkara yang lain, mengakibatkan lupa kepada hak-hak daripada anak-anak mereka. Bukankah kita lihat, mungkin banyak anak-anak saat ini yang mereka durhaka kepada kedua orang tua mereka, atau yang mereka sudah besar sang anak tersebut, lalu memasukkan kedua orang tua mereka kemana? Ke panti-panti jompo. Bukankah itu juga mungkin salah satu sebabnya adalah dosa-dosa daripada orang tua mereka yang tidak mengajarkan agama kepada anak-anak mereka ketika anak tersebut di waktu kecil mereka. Maka apa kata para ulama? Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan pengamalan yang dilakukan. Maka Anda wahai para bunda, Anda wahai para ananda, kalau seandainya Anda ingin memiliki anak-anak yang berbakti kepada Anda, maka saat ini mulailah daripada diri Anda sendiri. Ketika Anda masih memiliki orang tua, maka berbaktilah kepada mereka. Kalau seandainya Anda hari ini berbakti kepada ibu dan ayah Anda, maka suatu saat kelak
anak-anak Anda akan berbakti kepada Anda sebagaimana Anda berbakti kepada kakek dan neneknya dahulu. Subhanallah jamaah. Maka kalau kita melihat ada orang tua yang kasar kepada anaknya, tidak boleh salah sedikit anak, ya, atau memarahkan anak berlebihan, subhanallah jamaah. Maka terkadang kita orang tua harus paham kepada anak-anak, ya, terutama apa? Anak usia 2, 3 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun terkadang, ya, 6 atau 7 masih bisa paham dia. Tapi kalau anak-anak yang usia 2 sampai 5 tahun, mereka nggak paham. Apa yang kita katakan mereka nggak paham. Nah, udah 1000 nak, ya mak, akhirnya ribut. Nah, mak dah capek ngamaskan kamar, mak dah capek ngamaskan rumah tangga, betul tak, Bu? Lalu apa datang anak yang kedua, mungkin dia dibongkar lagi, dibuat kotoran lagi, padahal ibunya sudah menyapu, ya sudah mengepel. Nah, kalau ibunya tidak sabar apa? Main pakai tangan tempeleng, ya kan? Atau ambil sapu dipukul pantatnya, atau mana tanganmu nak dipukul tangannya, subhanallah. Padahal anak tidak tahu. Anak kita tidak tahu. Kalau seandainya dia tahu, anak yakin mereka tidak akan melakukan sebagaimana yang mereka lakukan saat ini. Maka wahai Anda para bunda, kalau seandainya Anda pernah memukul anak Anda, minta maaf kepada mereka, minta maaf. Nah, terkadang kita jamaah rahimani rahimakumullah, terkadang apa? Kita tidak sabar dalam mendidik anak-anak kita. Kita ingin anak-anak kita itu dewasa pada belum waktunya. Ya, maksudnya apa? Harus anak ini bisa memahami kita sebagai orang tuanya. Padahal anak kita masih kecil. Justru yang seharusnya kita lah selaku orang tua lah yang bisa memahami dunia anak tersebut. Maka subhanallah jemaah. Maka ya, orang yang mendidik anaknya dengan kasar, ya, di antaranya lah 3 sebab tadi yang kami sebutkan. Yang pertama adalah apa tadi? Kurangnya pemahaman orang tua terhadap karakter anak tersebut. Mereka nggak paham, ya, tentang bagaimana karakter seorang anak yang masih kecil. Dan yang kedua, tabiat dan karakter orang tua yang cenderung temperamen dan keras, wataknya keras. Ya, ini disebabkan apa? Orang tuanya dulu mendidik dia dengan kekerasan. Ya, maka akan terus berlanjut seperti itu. Akan berlanjut. Dan ingat wahai para bunda, ingat wahai para ayah, apabila Anda memperlakukan anak-anak Anda dengan kekerasan, hatinya terluka. Dan kalau hati sudah terluka, subhanallah, sulit untuk ditambal. Ya, sulit untuk dihilangkan. Sulit untuk dibasuh luka tersebut, kecuali Anda orang tua datang kepada anak sambil terisak-isak menangis meminta maaf kepada anak atas apa yang telah Anda lakukan di masa lampau. Maka dengan rasa isakan tangis tersebut dipenuhi dengan penyesalan, maka hati yang dulunya terluka akan tertambalkan dengan saling meminta maaf. Hati yang dulunya pernah luka akan dibasuh dengan air mata yang penuh dengan saling meminta maaf. Subhanallah, alangkah nikmatnya hidup. Alangkah nikmatnya hidup kalau kita memiliki seorang ayah atau bunda yang lemah lembut, yang faham tentang anak-anaknya, yang salah minta maaf kepada anak-anak mereka. Dan alangkah nikmatnya hidup kalau seandainya kita memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Kalau dia salah, dia tahu langsung segera minta maaf. Demikian juga alangkah nikmatnya hidup kalau mempunyai istri yang soleha, seorang istri yang dia faham, kalau seandainya dia salah, dia langsung datang kepada suaminya. Bukankah Nabi mengatakan, apabila seorang istri yang baik, istri yang soleha adalah apabila dia salah atau dia tidak salah. Walau meskipun misalkan suaminya salah misalkan, lalu dia datang kepada suaminya, dia mengatakan, wahai suamiku, ini tanganku atau ini kepalaku, wahai suamiku, aku mengakui begitu banyak kesalahanku kepadamu, ya wahai suamiku, tolong maafkan aku. Dan aku tidak ridho kalau seandainya engkau belum maafkan aku. Subhanallah, alangkah nikmatnya hidup. Demikian juga alangkah nikmatnya hidup memiliki suami yang soleh, suami yang baik, yang berusaha untuk menunaikan hak-hak daripada istri mereka.
yang berusaha untuk berlaku lemah lembut kepada istri mereka, yang berusaha untuk memuliakan istri mereka. Ya subhanallah, alangkah nikmatnya hidup. Dan semua itu jamaah tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Ya maka semuanya apa? Bermuara kepada ilmu. Naam. Mendidik anak tanpa kasar. Maka wahai para bunda, wahai para umi, wahai para ibu, dan juga wahai para saudari rahimani rahimakumullah, maka di sana kita akan bisa mendidik anak tanpa kasar. Kita akan bisa. Siapa bilang kita tidak akan bisa? Semuanya bisa, asalkan ada kemauan dan keinginan serta usaha yang kita lakukan. Maka mungkin yang dulu kita sering memarahkan anak-anak kita, maka mulai saat ini kita berazam, kita bertekad kuat, kita tidak marah kecuali sang anak tersebut melanggar larangan Allah Jalla wa'ala. Maka contohnya misalkan ibu-ibu sekalian, bagaimana Rasulullah menuntun kita agar kita mendidik anak kita, yakni ketika kita marah pada posisi yang tepat, ketika kita marah pada posisi yang benar. Ketika apa? Ketika anak kita sudah sampai usia 10 tahun. Ketika anak kita sudah sampai 10 tahun, lalu sang anak tersebut meninggalkan sholat dengan sengaja, maka saat itu kita boleh marah dan bahkan kasar kepada anak tersebut, boleh. Tentunya apa? Sesuai dengan kaidah. Marahnya kita, kasarnya kita karena Allah. Kenapa? Karena anak tersebut tidak sholat padahal waktunya sudah pada usia 10 tahun. Nah ini baru benar. Maka ketika kita mempelajari mendidik anak tanpa kasar, bukan berarti kita lembut semuanya, tidak. Lembut juga boleh, kasar juga boleh, tapi apa? Harus sesuai dengan porsinya, harus sesuai dengan tempatnya. Jangan sampai ya kita ini apa? Marah atau kasar bukan pada tempatnya. Ya, atau lembut bukan pada tempatnya. Contohnya misalkan seorang ibu, Anda wahai para ummahat dengarkan, dan Anda wahai para aba, yakni para ayah dengarkan. Kalau seandainya Anda wahai para ibu tidak merasa cemburu, tidak merasa marah apabila anak gadis Anda berjalan dengan lelaki yang bukan muhrimnya atau pacarnya, maka sungguh jiwa Anda menjadi orang tua telah sedikit hampir hilang, fitrah sebagai orang tua. Kenapa? Ya tidak boleh. Nah ini maka harus tegas orang tua yang seperti ini. Ya, kalau melihat anak gadisnya dibawa oleh lelaki yang bukan muhrim, harus dia cemburu. Tidak boleh. Kenapa? Karena pacaran dilarang oleh Allah. Jangankan pacaran, mendekati zina tidak boleh. Karena pacaran itu jembatan menuju daripada zina. Maka boleh berlaku kasar dalam masalah ini. Tentunya apa? Dan juga kita tidak boleh semena-mena. Ya kasar di sini dalam artian apa? Dipisahkan mereka. Katakan kepada lelaki tersebut, kalau Anda betul-betul mencintai anak saya, nikahkan. Ya seperti itu. Ya, dan contoh yang kedua, misalkan ada seorang ibu atau seorang ayah yang biasa saja, yang tidak pernah cemburu apabila anak gadisnya yang sudah baligh tidak menutup aurat. Anak gadisnya berpakaian tapi telanjang, waliyadzubillah. Maka Anda wahai para wanita, ketika Anda tidak menggunakan hijab Anda, atau Anda berpakaian dengan seksi, atau berpakaian tapi telanjang, maka kalian kelak akan dimasukkan ke dalam neraka, yang mana Nabi SAW menyebutkan mereka kelak akan dibakar dengan api neraka, waliyadzubillah. Maka ketika Anda wahai para ukhti muslimah
Ketika Anda saat ini menggunakan hijab secara sempurna, bahkan mungkin pakai cadar, maka hendaklah Anda setiap melihat wanita-wanita yang berpakaian akan tetapi telanjang, hendaknya kalian senantiasa memuji Allah Jalla wa'ala. Bagaimana seandainya kalau itu Allah balikkan? Subhanallah. Ya, maka Anda bersyukur kepada Allah. Tidaklah yang bisa membuat Anda menutup aurat secara sempurna saat ini, melainkan karena kasih sayang Allah dan karunia Allah kepada Anda. Subhanallah. Dan genggam hidayah ini, genggam, ya, meminta kepada Allah senantiasa Allah memberikan istiqamah. Banyak mungkin ada di antara mereka saudara kita yang mereka sudah paham tentang apa itu yang halal, apa itu yang haram. Ya, mereka dulunya bercadar, mereka dulunya berhijab, akan tetapi mereka tidak menjaga hidayah tersebut, maka hidayah pun pergi meninggalkan mereka. Yang dulunya mereka menutup rapat, sekarang sudah terbuka, waliyazubillah. Ada orang yang seperti itu. Maka kita kembali kepada pembahasan kita, mendidik anak tanpa kasar. Maka Anda wahai para bunda, Anda wahai para ibu, kita selaku orang tua harus paham siapa anak kita. Siapa anak kita, ibu? Siapa anak kita? Nah, ibu-ibu, siapa anak kita? Siapa? Nah, manusia, sudah tahu. Anak kita manusia. Yang namanya manusia ada perasaan, ada hati dan yang semisalnya. Maka mendidik anak tanpa kasar itu adalah sebuah keharusan. Sebuah keharusan. Orang tua harus berazam, harus bertekad, harus berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang tua yang amat kasih sayang kepada anak-anakku, ya Allah. Jadikanlah aku, ya Allah, anak orang tua yang senantiasa mendidik anak dengan penuh kelembutan. Dan kalaupun kasar, maka pada ada waktunya. Terkadang orang tua itu egonya masih tinggi. Maka kita lihat marahnya kita kepada anak kita itu karena siapa? Karena apa? Apakah karena Allah Jalla wa'ala, ataukah karena hawa nafsu kita? Atau karena apa? Maka barang siapa yang masih memiliki sifat kasar, watak kasar kepada anak-anaknya, maka bertobatlah kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, karena betapa banyak salah kita kepada anak-anak kita, padahal mereka masih belum tahu. Maka jamaah rahiman rahimakumullah, mendidik anak tanpa kasar itu tentunya perlu proses. Apalagi mungkin yang dahulunya dia adalah anak yang dilahirkan dari watak atau orang tuanya kasar, mendidik dia dengan penuh kekerasan, penuh dengan kasar, maka anak ini pun akan memiliki watak dan perangai yang kasar juga nantinya. Maka mulai saat ini kita berazam, jangan sampai kita mendidik anak kita dengan penuh kekasaran, kekerasan dalam rumah tangga, wal-iyadzubillah. Ya, maka para bunda dan juga para umi serta para ibu dan juga para akhwat, yang calon ibu, maka ketahuilah bahwasanya mendidik anak tanpa kasar itu merupakan karunia Allah dan itu harus kita latih. Ya. Orang tua yang mendidik anak mereka tanpa kasar, mereka adalah orang tua yang pertama memiliki hati yang lembut. Kalau hati yang lembut, dia akan mudah menerima nasihat. Dia akan mudah meminta maaf kalau dia salah. Dia akan mudah memaafkan. Dia akan mudah menangis kalau seandainya dia mengingat dosa-dosa kepada anak-anaknya. Subhanallah jamaah, subhanallah ibu-ibu. Saya ada teman di Semarang. Ketika saya tahun 2018 ikut belajar konsep pendidikan fitrah bersama asatidzah di Ma'had, kurang lebih 3 hari. Ya, 5 hari dengan perjalanan kalau tidak salah, ya saya lupa. Ya 2 hari di Semarang, ya 1 hari di Pekalongan. Ya, dan 1 harinya 4 hari, satunya sisanya balik dalam perjalanan. Kita 2 hari. Maka saya ketemu seorang ikhwan di sana, ya di Semarang. Subhanallah, dia dulu adalah seorang pengusaha yang sukses.
Ya, saya lupa apakah dia seorang pengusaha yang sukses ataukah dia seorang kontraktor. Ya, dan anaknya wanita semuanya, ada 4 anaknya wanita. Dia bilang, Ustadz, kalau anak cerita tentang anak dengan anak-anak Ustadz, kalau anak cerita tentang anak dengan anak-anak wanita anak Ustadz, anak akan menangis Ustadz kalau anak menceritakan anak-anak. Kenapa? Karena anak dulu adalah sosok seorang ayah yang keras, seorang ayah yang tidak pandai mengambil hati seorang anak wanita anak Ustadz. Dan anak dulu adalah seorang ayah atau suami yang super sibuk. Kalau datang ke rumah sudah malam, kalau turun sebelum azan waktu subuh. Dan itu anak habiskan dalam waktu yang lama. Dan anaknya ini dimasukkannya kemana? Ke pondok pesantren. Dimasukkannya ke pondok pesantren, pondok tahfidz. Ya, dan anak-anak Ustaz, ya dia sudah hafal ya 15 juz, akan tetapi ketika sudah pulang ke rumah hilang hafalannya. Maka akhirnya subhanallah, Anda mengenal seorang ustaz di Semarang katanya. Yang mana ustaz ini sering mengajarkan tentang pendidikan fitrah kepada anak-anak mereka. Ya, maka dia pun ingin mendalami tentang konsep pendidikan anak, dan akhirnya apa? Ternyata selama ini dia salah dalam mendidik anak-anak gadisnya. Padahal anak gadisnya sudah besar. Ya, sampai besar, dan akhirnya ustaz dibilang, satu hari anak kumpulkan semua anak-anak. Ada 3 atau ada 4 orang. Anak kumpulkan semuanya. Dan anak katakan, wahai anak-anak abi, wahai anak-anak ayah, sesungguhnya ayah minta maaf kepada kalian kalau selama ini ayah kasar kepada kalian, kalau selama ini ayah tidak pernah mendengarkan curahan hati kalian, kalau selama ini ayah sibuk dengan urusan dunia ayah. Maka subhanallah, setiap dia ngomong meminta maaf kepada anaknya pada malam hari itu, dia menangis sebagaimana anak kecil yang menangis kalau tidak dikasih permen. Nah, mana seperti itu tangisan anak kecil, terisak-isak di hadapan anak-anaknya, subhanallah. Dan anak-anak Ustaz dibilang anaknya demikian juga, yang menangis, dan akhirnya kami berpelukan Ustaz. Subhanallah, tidak ada hari yang paling bahagia kecuali pada hari tersebut. Subhanallah jemaah. Maka hati yang terluka itu diobati dengan apa? Rasa minta maaf kita kepada anak-anak kita. Yang mana minta maaf itu betul-betul murni karena dari hati kita yang paling dalam, karena ya ketidaktahuan kita. Maka seorang anak, kalau ada orang tua sudah minta maaf, maka minta maaf. Tidak boleh anak dendam kepada orang tuanya. Waliyazubillah, tidak boleh. Tidak boleh. Maafkan orang tua Anda. Mungkin yang dia lakukan karena ketidaktahuannya, atau mungkin karena ya wataknya yang sulit untuk berubah, atau yang semisalnya. Maka doakan. Maka mudah bagi Allah, segala sesuatu itu akan menjadi berubah, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, mendidik anak tanpa kasar itu merupakan karunia Allah yang mana akan bisa dilakukan oleh orang tua yang memiliki hati yang lembut. Maka jemaah, maka para ibu dan juga para ummahat, para umi rahimani rahimakumullah, kita bisa mengukur hati kita ini. Lembutkah hati kita atau keraskah hati kita? Kita bisa mengukurnya. Kalau Anda seorang guru, kalau Anda seorang ustazah, maka Anda seharusnya memiliki hati yang lembut. Jangan memiliki hati yang keras, hati yang kasar. Ya, lantas bagaimana ciri hati kita yang lembut? Maka disebutkan oleh para ulama kita, ya, kita akan bisa mengenal hati kita itu lembut ataukah kasar. Maka pertanda hati yang lembut yang pertama adalah rasa iba yang tinggi. Memiliki apa? Rasa iba. Ya. Yakni apa? Orang yang hatinya lembut biasanya memiliki rasa iba. Apa itu? Yakni kasih sayang. Maka Anda wahai para bunda, kalau seandainya Anda menjadi seorang ibu yang dalam satu hari tidak pernah mencium anak-anak kalian, ditanyakan fitrah keibuan kalian. Kalau Anda seorang ayah, kalau Anda memiliki anak yang saat ini mungkin usianya 2 tahun sampai 5 tahun, dan dalam satu hari Anda tidak pernah mencium anak-anak Anda, tanyakan fitrah keayahan Anda. Subhanallah. Maka cium anak kita,
usap kepalanya, pegang kepalanya, kita cium dia, kita doakan, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh atau soleha. Minimal 1 kali atau 2 kali, maka dicium anak kita. Maka wahai para bunda, ciumlah anak kita tersebut. Subhanallah, ciuman seorang ibu itu sangat luar biasa. Subhanallah, sangat luar biasa. Dicium anak kita tersebut. Ya, maka hati yang lembut, hati yang penuh dengan kasih sayang, dia senantiasa mencium daripada anak-anak mereka, karena anak kita lah harta kita sesungguhnya. Kalau kita telah wafat, anak kita lah yang kelak mendoakan kita. Kalau dia sudah besar, mungkin dia akan memandikan kita, ya, atau dia mungkin menjadi imam ketika kita telah tiada nanti. Dan ketika kita telah wafat, mudah-mudahan mereka lah yang kelak yang senantiasa mendoakan kita. Subhanallah. Maka mendidik anak tanpa kasar itu adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat jamaah, bukan berarti ya saya ketika saya menyampaikan ini, saya adalah orang tua yang lembut kepada anak-anak saya. Ya, kita sama-sama belajar, dan sebagaimana saya katakan, itu adalah perlu proses. Ya, kita saling-saling mengingatkan. Ya, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang penuh dengan kelembutan, yang tidak pernah kasar kepada anak-anaknya. Bukan berarti kasar tidak boleh, tidak. Kasar boleh, tapi harus pada tempatnya. Terutama kepada anak kita yang mungkin sudah besar. Kalau anak kecil, jangan kita kasari. Kalau pernah kita kasari, kita minta maaf kepada anak-anak kita. Maka hati yang lembut, yang pertama adalah, ya, cirinya adalah memiliki rasa iba yang tinggi, kasih sayang yang tinggi. Subhanallah, Islam mengajarkan kasih sayang. Kemudian yang kedua, hati yang lembut adalah hati yang lembut. Ya, pertanda hati yang lembut adalah orang tua yang suka menangis, meneteskan air mata. Subhanallah. Apabila seseorang takut kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, kemudian dia bertobat kepada Allah atas kesalahan yang pernah dia lakukan, lalu dia menangis, terisak-isak di dalam tangisannya, maka subhanallah jamaah, tetesan air mata tersebut, air mata yang tangisan kita karena takut kepada Allah, akan memberikan penyelamatan kita kelak pada hari kiamat. Air mata yang menangis karena Allah, maka tidak akan dimakan oleh api neraka kelak, tidak akan dimakan api neraka. Maka bagi orang tua, kalau kita salah kepada anak kita, minta maaflah kepada dia, peluk dengan erat, sampaikan, nak, Umi minta maaf, Kak, Umi minta maaf, Kak Long, Umi minta maaf, mungkin selama ini Umi kasar atau Umi sering membanding-bandingkan. Nah, ini terkadang kita sebagai orang tua ini sering membanding-bandingkan anak-anak kita. Tidak boleh membanding-bandingkan anak kita. Minta maaflah kepada mereka, karena setiap anak satu dengan yang lain memiliki karakter yang berbeda, memiliki sifat yang berbeda. Jangan Anda samakan, wahai para orang tua. Jangan samakan. Ya, maka tidak boleh membanding-bandingkan. Apalagi kita membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Tidak boleh jamaah. Maka hati yang lembut adalah hati yang suka meneteskan air mata. Maksudnya orang yang suka meneteskan air mata, menangis. Maka Abdullah bin Umar dia mengatakan, sungguh menangis karena takut kepada Allah itu jauh lebih aku sukai daripada berinfak uang 1000 dinar. Subhanallah. Menangis karena Allah. Tangisan seorang ibu ketika dia minta maaf kepada anak-anaknya itu merupakan tangisan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ciri hati yang lembut yang ketiga adalah suka memberi dan menolong. Dia mudah menolong saudaranya yang lain. Dia mudah ia memberi saudaranya yang lain, termasuk dia adalah orang yang dermawan, orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka para bunda sekalian, anak kita ada waktunya boleh untuk kita ajarkan untuk saling berbagi.
Dan ada waktunya tidak boleh kita ajarkan untuk saling berbagi. Faham tak ini maksudnya? Faham tak, Bu? Maksudnya begini, ada orang tua yang niatnya bagus untuk apa? Untuk mengajarkan berbagi anaknya, betul kan? Tapi kita lihat fase usianya. Kenapa? Karena ada fase anak kita yang memang dia itu saat itu tidak mau berbagi. Kenapa? Karena memang harus ditanamkan. Ya, ini apa? Ketika anak usia 3 tahun misalkan, atau 2 tahun, dia belum tahu tentang berbagi, belum tahu dia. Dia merasa itu punya miliknya, ya kan? Nah, ketika anak usia seperti itu, kalau kita mau mengajarkan untuk berbagi kepada anak kita tersebut, dia belum tahu apa-apa. Kapan anak sudah tahu berbagi? Ketika usianya masuk 6 tahun. Ya. Dan itu terkadang dia akan mengikuti kita secara spontanitas. Ya, kalau orang tuanya sering berbagi, maka anaknya pun juga akan saling berbagi kepada teman-temannya, baik itu makanan atau yang semisalnya. Ya. Maka kalau ada orang tua yang hendak mengajarkan anaknya untuk saling berbagi, maka sebaiknya pada usia 6 tahun atau 7 tahun. Ya. Kenapa? Karena usia di bawah itu mereka kelak akan menuntaskan egosentrisnya. Ya, untuk apa? Menuntaskan egonya. Ya, dan terkadang kita orang tua tidak boleh memaksa anak untuk saling membagikan makanannya ketika anak tersebut tidak mau membagikan makanannya. Ya. Anak kasih contoh. Misalkan ada si abang sama si adik. Ya. Usia abang misalkan 7 tahun. Usia adik baru 3 tahun. Adik ada makanan, ya kan? Adik ada makanan. Maka kita bilang sama adik, "Dek, bagi si abang." Adik kan tidak tahu, usia 3 tahun kan belum ngerti apa-apa. Yang 4 tahun juga masih belum ngerti apa-apa. Lalu sang adik tidak mau memberikan makanan. Akhirnya kita paksa. Kita ambil makanan yang sedikit di tangan adik, kita kasihkan ke abang. Maka anak yakin adik itu akan menangis, dia terisak-isak. Kenapa? Karena dia tidak mau berbagi. Maka kalau anak kita pada usia tersebut tidak mau berbagi, maka jangan kita paksakan. Kenapa? Akan ada masanya nanti untuk kita ajarkan berbagi. Ya. Kenapa? Karena kalau seandainya kita mengajarkan untuk berbagi pada belum waktunya, nanti anak tumbuh dengan tidak memiliki pendirian yang tetap. Ya, pendiriannya itu apa? Mudah goyah. Ya, kan karakter orang Indonesia kan seperti itu. Ya kan, tidak goyah. Ya, tidak tetap pada pendirian. Merasa tidak enakan, betul enggak, Bu? Tidak enak. Maka seorang muslim harus tegas. Kalau enggak kata kita, ya bilang enggak. Kalau iya, ya bilang iya. Kalau misalkan ada undangan, entah walimahan, saudara kita ngasih langsung, maka kalau seandainya kita tidak bisa berangkat, kita bilang, "Mohon maaf ya, Ukti, Anda tidak bisa berangkat pada acara anti." Nah, misalkan, "Oh ya, insya Allah Anda berangkat," padahal tidak berangkat. Nah, menjual pula dengan menyebut nama insya Allah lagi. Ya, kalau insya Allah itu, maka kita harus yakin kita bisa berangkat. Maka kita katakan insya Allah. Kalau tidak bisa, bilang tidak bisa. Anda tidak bisa, afan. Anda tidak bisa datang. Ya, maka seorang muslim atau muslimah harus tegas dalam masalah ini. Jangan basa-basi. Jangan merasa tidak enak. Sampaikan. Ya, sampaikan. Kalau iya, bilang iya. Kalau tidak, bilang tidak. Dan ini harus kita latih kepada anak-anak kita tersebut. Nah, mendidik anak tanpa kasar. Mendidik anak tanpa kasar itu adalah karunia dari Allah. Tidak akan bisa dilakukan kecuali orang tua yang memiliki hati yang lembut. Kemudian ciri hati yang lembut yang selanjutnya, yang keberapa? Yang keempat, tidak berkata kasar dan kotor. Nah, ini penting jamaah. Baik, waktu kita sudah habis ternyata ya. Lewat 5 menit. Dan Bapak kita selesaikan sedikit lagi nih. Ya, tinggal 2 poin lagi. Ya, jadi mohon maaf minta waktunya sedikit. Jadi dan nanti kita lanjutkan sesi yang kedua ya. Yakni apa? Pertemuan yang kedua daripada tema yang sama. Ya. Mendidik anak tanpa kasar merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan bisa dilakukan kecuali orang tua yang memiliki hati yang lembut, Lantas bagaimana ciri hati yang lembut?
yang ciri yang keempat adalah tidak berkata kasar dan kotor. Terutama ketika Anda marah, wahai para bunda. Ketika Anda marah. Kalau marah, tahan lisan kita. Dasar anak bodoh, jangan. Dasar anak nakal, jangan. Dasar anak apa lagi? Anak setan katanya, waliyazubillah. Padahal anaknya sendiri. Bu, itu anak ibu, bukan anak setan. Oh iya, anak saya ya. Nyesel pula. Maka biasakan, jangan berkata kotor kepada anak-anak. Jangan berkata kasar. Ya, maka tadi kami sampaikan, ini jangan salah memahami ya. Kasar itu boleh. Dalam tanda kutip apa? Pada waktu yang tepat. Misalkan anak yang sudah 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun tidak sholat, boleh kita perlakukan kasar kepada dia. Kita pukul boleh, tapi apa? Pukul pantatnya, jangan pukul wajahnya. Atau tidak kasih duit jajan, tidak apa-apa. Ya, ini dalam hal apa? Mendidik. Kenapa? Karena anak kita kelak akan tahu. Kenapa ya? Kalau anak meninggalkan sholat itu, anak marahnya luar biasa kawan-kawan. Nah, dia akan berpikir ya. Kenapa? Karena sholat perkara penting. Bahkan ulama mengatakan kalau seandainya ada rumah tangga kaum muslimin yang suaminya tidak pernah sholat atau istrinya tidak pernah sholat, maka dihukumi pernikahan mereka batal. Bayangkan jemaah, tidak sah pernikahan mereka. Berarti bisa zina mereka berhubungan. Subhanallah, waliyazubillah. Ini adalah fatwanya Syekh Utsaimin kalau tidak salah. Ini bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Bisa kafir mereka. Tapi kafir di sini tidak secara individual, secara umum. Ya, ini masalah takfir. Ia bukan urusan kita. Cuman para ulama memberikan arahan. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, dan dia meyakini sholat tidak wajib bagi dia, maka dia bisa kafir. Kalau dia menikah, pernikahannya batal, tidak sah pernikahan mereka. Ya, maka ini hati-hati. Maka kalau pilih pasangan, nanti akan kita sampaikan pada daurah pranikah mana pasangan yang ideal. Ya, maka jangan sampai seorang bunda yang membiarkan anaknya tidak sholat. Ya, maka subhanallah kalau ada seorang bunda yang sering mengingatkan anaknya untuk sholat, membangunkan, subhanallah dapat pahala. Ketika anak itu sholat, dia mendapatkan pahala sebagaimana anaknya sholat. Kesemangat. Ya kan, kebalik ya zaman sekarang ya kan, kalau anaknya tidak sekolah, bukan lagi marah dia, nak sekolah, nak kerja. Tapi kalau anaknya tidak sholat, mereka diam, waliyazubillah. Ya, insyaallah kan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya nanti, mendidik anak tanpa marah, tanpa kasar, mendidik anak tanpa kasar. Ya, ini kajiannya akan kita lanjutkan, akan bersambung dengan pada pertemuan berikutnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf lewat 8 menit. Kami simpulkan daripada kajian ini adalah bahwasanya yang pertama, hendaknya seorang ibu atau seorang ayah berusaha untuk melatih menjadi orang tua yang penuh dengan kelembutan. Kemudian kesimpulan yang kedua, mendidik anak tanpa kasar itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan orang tua yang bisa mendidik anak mereka tanpa kasar adalah orang tua yang memiliki hati yang lembut. Dan kesimpulan yang ketiga, ada ciri-ciri hati orang yang lembut. Yang pertama adalah memiliki rasa iba yang tinggi, memiliki kasih sayang yang tinggi, kasih sayang. Kemudian yang kedua, ciri daripada hati yang lembut adalah suka meneteskan air mata, mudah menangis, meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Yang ketiga, suka memberi dan menolong. Dan yang keempat adalah yakni tidak berkata kasar dan kotor. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan tentang seputar parenting pendidikan dengan mendidik anak tanpa kasar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, khususnya bagi yang menyampaikan. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya dan dari syaitan. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.